Bismillahirrahmanirrahim. Seorang laki-laki dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani yang telah beriman kepada risalah nabinya Musa atau Isa alaihissalam, kemudian mereka mendapatkan masa kenabian Nabi Muhammad SAW dan mereka beriman, lalu mereka mengikutinya dan membenarkan, maka dia dapat 2 pahala. Yang kedua adalah abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi, dan seorang hamba sahaya yang memberikan hak tuannya, hak Tuhannya dan hak tuannya. Ya. Diberikan haknya Allah, dia ibadah, dan dia juga memberikan hak tuannya. Ini dapat double pahala. Dan yang ketiga, warajulun kana lahu amatun fagadzaha fa ahsana gizaaha thumma addabaha fa ahsana adabaha thumma ataqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, kemudian dia memberinya makanan dengan sebaik-baik jenis makanan, dia mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, lalu dia bebaskan dari keterbudakan, lalu dia menikahinya, maka dia mendapatkan 2 buah pahala. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana ahli kitab kalau beriman mendapatkan 2 pahala. Dan insya Allah sebentar lagi ada seseorang yang akan masuk Islam insya Allah dari ahli kitab ini. Yang kedua, keutamaannya ya, adalah orang yang sibuk mencari kebenaran dan perlu dijadikan sebagai pelajaran, dan bagaimana dia konsisten untuk mencari kebenaran itu dan bersabar mulai dari pendeta pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai akhirnya menjadi budak Yahudi sampai menemui Nabi SAW dan berpegang teguh sampai meninggal di atas keimanan. Yang ketiga, dia telah mengkatib dirinya sendiri tadi ya, membebaskan dari keterbudakan, dan semua itu dengan tujuan agar dia ya, bebas dari keterbudakan dan bisa bebas beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena niat baiknya ini, maka dia mendapatkan mukjizat Nabi SAW. Tadi pohon kurma yang 300 Nabi tanamkan, tumbuh semuanya, pairannya juga jadi, dan Nabi juga berikan kepada dia seperti butir telur dari emas, dan itu bernilai sama dengan 5 kilo emas. Yang keempat, pemilik pendapat untuk menggali lubang parit, ya, dan itu memberikan jawaban bahwasanya dia telah memanen pahala seluruh muslimin di saat itu, karena dengan idenya lah akhirnya orang-orang musyrik tidak berhasil menyerang Madinah. Yang kelima, Nabi SAW memasukkan Salman sebagai ahlil bait, sebagaimana sabda Nabi SAW, Salman bagian dari kami ahlil bait. Dan ini kemuliaan tersendiri, menjadi bagian dari keluarga Nabi SAW. Yang keenam, bagaimana para sahabat memujinya, dan sudah kita jelaskan tadi ya, pujian Ali bin Abi Thalib, ya, pujian sahabat-sahabat Nabi tadi banyak tentang beliau. Ini sudah kita jelaskan, saya tidak ulangi lagi. Yang ketujuh, telah turun kepadanya ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surah Ar-Ra'd tadi ayat 43 dan Al-Jumu'ah ayat 3. Ya, yang membuktikan tentang kebenarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebenaran imannya. Yang kedelapan, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana surga merindukannya, ya. Bagaimana kedudukan di sisi Allah pada saat Abu Bakar tadi sempat menyinggung Salman, Bilal dan Suhaib tentang Abu Sufyan. Lalu Nabi SAW menegur Abu Bakar, jangan sampai kau telah membuat mereka marah, hai Abu Bakar, sungguhnya kau telah membuat Tuhanmu marah kalau mereka marah. Maka Abu Bakar pun meminta maaf. Yang ke-9 adalah rindunya surga kepadanya, dan ini tidak semua sahabat seperti ini. Artinya bukan cuma sekedar jaminan surga, tapi surga merindukannya. Yang ke-10, takutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikan contoh-contoh tadi bagaimana dia takut akan kezaliman, dan dia mengajarkan kepada sahabatnya Abu Darda supaya jangan sampai berbuat kezaliman. Jadi pura-pura jadi tabib tadi riwayatnya ya. Kemudian yang ke-11, dia adalah orang yang humoris, dan sudah kita jelaskan juga beberapa kisah berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang ke-12, dia termasuk orang yang mutawadhi atau merendah dan mengejar keutamaan ini, merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Juga sudah kita jelaskan contoh-contoh tadi, dia memikul barang di pasar, kemudian dia merendah, makan bersama orang-orang yang penyakit lepra dan seterusnya. Dan yang terakhir yang ke-13 adalah dia termasuk ulama ya, para sahabat, dan memiliki ilmu yang luas, dan bagaimana wasiat-wasiatnya tadi sudah cukup banyak yang kita bacakan untuk menambah keimanan baik sahabat ataupun tabi'in, semuanya dinasihati oleh beliau. Kita tutup teman-teman, dan ini sebenarnya inti daripada bahasan kita selain daripada tadi ya keutamaan Salman dan kisahnya radhiyallahu anhum ajma'in.
Ini saya masuk kepada ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran bisa kita ambil, dan ini menurut saya sangat penting buat kita. Karena semua kita ceritakan tadi panjang lebar itu untuk mengambil pelajaran dari kisah beliau, dan kita ingin berharap seperti beliau dan akhirnya bukan mustahil bersama-sama di surga tentunya. Yang pertama teman-teman, pelajaran yang kita bisa ambil pentingnya setiap muslim untuk kokoh dalam mencari kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di Islam. Artinya dia belajar Islam dan dia tidak butuh yang lain. Ya. Dan sudah cukup saja teman-teman sekalian riwayat yang pernah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu berhubungan dengan masalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan dan memegang Taurat, beberapa lembaran Taurat. Maka Nabi SAW bertanya kepada Umar sambil marah, "Afi syakkin anta ya ibn Khattab?" Apa kau ragu dan bimbang dengan apa yang aku ajarkan hai ibn Khattab? Alam ati biha baydha'un nakiyah. Bukankah aku sudah jelaskan sangat terang, gamblang semuanya ini? Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'u illa tiba'i. Ketahuilah kalau Musa hidup sekarang, dia akan jadi pengikutku. Artinya tidak usah kau pelajari lagi Taurat itu, cukup Al-Quran selesai. Pemilik Taurat itu pun Musa kalau hidup dia akan belajar Al-Quran, bukan belajar Taurat lagi. Maka ini sudah sangat cukup teman-teman jadi pelajaran buat kita bahwasanya kebenaran itu hanya ada pada Islam, ya. Dan mempelajari apa yang Nabi SAW ajarkan, maka itu adalah satu kemuliaan dan kemenangan tentunya. Itu yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana seorang muslim terus berusaha untuk mendapatkan kebenaran dan mencari kebenaran. Banyak ayat Al-Quran yang motivasi kita untuk itu. Di antaranya surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang coba bermujahadah, mencari jalan-jalan kami, mencari kebenaran, berusaha untuk ibadah, berusaha untuk pindah, hijrah, semuanya itu kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, dan Allah selalu bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Juga Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kalian sampai kalian mendapatkan kebenaran, sampai mendapatkan kematian. Artinya cari terus kebenaran tersebut, tingkatkan selalu kualitas ibadahmu sampai kau meninggal dunia. Juga dalam surah Muzammil, surah nomor 73 ayat 20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa 'adzamu ajra." Ketahuilah apa saja yang kalian usahakan buat diri kalian dari kebaikan. Cuma usaha, cuma niat, ya, mau mengerjakan, maka kalian akan dapatkan di sisi Allah lebih baik nanti balasannya dan lebih besar pahalanya. Ini semua dalil-dalil berhubungan dengan masalah pentingnya seseorang untuk istiqomah, untuk terus mencari kebenaran. Kita belum bahas istiqomah, nanti ada poin sendiri. Itu pelajaran pertama yang bisa diambil. Bagaimana kokohnya Salman radhiyallahu anhu mencari kebenaran, transisi dari menyembah api, dari Nasrani, pindah dari pendeta sampai akhirnya menemui Nabi alaihissalam. Yang kedua, pentingnya bermusyawarah dalam Islam. Ya. Pentingnya bermusyawarah dalam Islam, dan ini pelajaran penting yang diambil. Karena Nabi alaihissalam bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi pada saat tadi akan terjadi perang Parit atau perang Khandak, Nabi alaihissalam bermusyawarah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan secara khusus surah namanya surah Asy-Syura. Ya, bermusyawarah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 159 kepada Nabi SAW, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah hai Muhammad dengan mereka. Tanya, ya, para sahabat-sahabatmu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, sudah sepakat mengerucut ke poin tertentu, maka bertawakal kepada Allah. Lakukanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Juga dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 38, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa amruhum syura bainahum. Mereka selalu bermusyawarah di antara mereka. Makanya Nabi SAW sekali lagi bermusyawarah dengan para sahabat di hampir semua kegiatan beliau. Waktu mau perang Badar beliau musyawarah. Sampai keputusan sahabat sepakat mau berperang dengan Nabi SAW. Maka sama-sama pergi. Di perang Uhud juga bermusyawarah. Di perang Khandaq juga bermusyawarah. Semuanya di peperangan Nabi SAW ini dan apapun keputusan Nabi SAW bermusyawarah.
Dan Allah SWT menekankan di situ dengan mengatakan wasyawirhum fil amr dalam surah Al-Imran tadi 159, dan bermusyawarah dengan mereka sebagai syariat yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan surah Asy-Syura 38 tadi wa amrum syura bainahum, menandakan bahwasanya semua muslim diwajibkan untuk saling bermusyawarah satu sama yang lain, terutama dengan orang-orang yang bijak untuk itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sabda beliau, jika pemimpin-pemimpin kalian adalah orang yang terbaik di antara kalian dan orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang berlapang dada dari kalian, maka perkara kalian adalah diselesaikan dengan musyawarah di antara kalian. Maka punggung bumi akan lebih baik bagi kalian dari perutnya. Artinya kalian hidup lebih baik daripada kalian mati. Kalau kalian yang mimpin orang-orang baik semuanya, orang-orang kaya yang pada dermawan, kalian juga suka musyawarah satu sama yang lain, maka kalian hidup lebih baik. Tapi kalau terbalik, kata beliau, andai saja kata Nabi SAW, pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang yang jahat di antara kalian dan orang-orang kayanya adalah orang-orang yang bakhil dari kalian, tidak pernah berbagi, dan perkara kalian kembali kepada perempuan-perempuan dan perempuan-perempuan tidak musyawarah, tapi kalian malah mendahulukan biar perempuan yang memimpin segala macam, maka perut bumi lebih baik daripada kalian. Maksudnya kalian meninggal lebih baik daripada hidup. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2266. Nabi SAW bermusyawarah dalam banyak kejadian tadi sudah saya sebutkan. Di perang Badar itu 314 sahabat udah mau perang, tetapi sebelum perang Nabi SAW bilang sama mereka, tadinya kan 314 ini mau menyerang kafilah Quraisy, jumlahnya cuma 40 orang yang mau diserang, jadi mereka cuma keluar dengan peralatan secukupnya. Tiba-tiba dapat informasi, ini misalnya ini pasukan muslimin ya, kalau diibaratkan tempat tisu ini, maaf cuma ibarat saja, di sini pasukan muslim, di sebelah gunung pasukan Quraisy, dan mereka tidak saling tahu, ini 314, ini 1000 orang. Kafilah dagang yang dikejar sudah lewat, Abu Sufyan sudah berhasil. Lalu tiba-tiba Allah beritakan kalau ada pasukan Quraisy di sebelah, kalian akan perang besok. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Abu Bakar berdiri, ya Rasulullah, kami ikuti apa yang anda lakukan. Mau perang-perang, kami pulang-pulang, kami kejar kafilah, kami kejar kafilah. Kata Nabi SAW, bagus Abu Bakar, duduklah. Siapa lagi hai manusia berikan pendapat? Umar berdiri katakan yang sama, Nabi bilang bagus. Siapa lagi hai manusia? Lalu Mikdad berdiri, semuanya dari muhajirin. Maka Nabi SAW terus saja mengatakan siapa sampai akhirnya Sa'ad bin Ubadah berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sepertinya anda menginginkan kami dari Ansar. Kata Nabi SAW, iya, ya saya mau dengar, kalian tidak ada hubungannya sama Quraisy. Kalau ini tadi orang-orang muhajirin ini memang sudah terlanjur ada masalah di Mekah, mereka juga mau ambil harta mereka, kalian tidak ada hubungannya. Maka kata Sa'ad, demi Allah ya Rasulullah, andai saja anda membawa kami masuk ke dalam lautan maka kami akan ikut. Maka Nabi SAW pun gembira lalu mengatakan, terimalah berita gembira karena Allah menurunkan janjinya, kalian dapat kafilah atau kalian kalaupun lawan musuh 1000 kita akan menang. Maka bermusyawarah selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Waktu mau perang Uhud juga begitu, Nabi tanya, ya, ini musuh sudah depan mata, dekat Uhud, kita keluar benteng atau dalam benteng? Rupanya sahabat-sahabat yang sempat tidak ikut di Badr, dan mereka dengar kisah syuhada Badr, bagaimana kemenangan 314 mengalahkan 1000, bagaimana malaikat hadir. Ya Rasulullah, keluar aja, kami juga tidak hadir di Badr, kami mau ikut. Rupanya ada juga sahabat Nabi yang lain mengatakan, tidak ya Rasulullah, mereka besar, 3000 pasukan di perang Uhud, kita cuma ada 1000 orang, 300 pun orang munafik gitu. Lebih baik kita tinggal di benteng, tapi karena dominan orang yang meminta keluar, maka Nabi SAW ikuti pendapat mereka. Jadi ini bermusyawarah. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah bermusyawarah ini. Abu Hurairah berkata, tidaklah aku melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dari Rasulullah SAW. Dan musyawarah pun terjadi di antara para sahabat Nabi, di antaranya Umar bin Khattab pada saat ditusuk, maka beliau masih bermusyawarah dengan 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga untuk menentukan khilafah. Seperti itulah. Dan masih banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Kita pindah ke poin ketiga, masalah adanya hukum mukatabah. Ya. Jadi pelajaran pertama tadi tentang masalah pentingnya seseorang mencari kebenaran, dan kebenaran cuma ada dalam Islam. Yang kedua, pentingnya bermusyawarah dan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita masuk hukum mukatabah. Dan mukatabah adalah maksudnya seorang budak yang terikat di dalam Islam, ya, terikat dengan majikannya. Maka bisa dia mengajukan mukatabah. Dan mukatabah itu artinya teman-teman sekalian, dia mengajukan ke majikannya seperti Salman, saya mau bebas. Ya.
Mukatabah secara syarak artinya pemerdekaan yang dilakukan seseorang budak terhadap dirinya dari tuannya dengan membayar harta yang dibayar secara cicilan. Mukatabah disebut juga dengan kitabah karena antara majikan sama budak ada kesepakatan tertulis. Dan hukum mukatabah ini sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi kalau kita punya hamba sahaya, sekarang tentu tidak ada. Tapi kalau terjadi peperangan, ada orang yang ditawan, ada orang yang menjadi budak diperjualkan di pasar. Lalu kita beli budak tersebut, maka kita bisa bebaskan lillahi ta'ala. Kita mengatakan kau bebas karena Allah. Itu pahalanya paling besar. Allah bilang fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak. Kalau memang tidak bisa, kita tidak mau bebasin, kita mau pekerjakan, boleh dipekerjakan. Abu Bakar bahkan punya seorang hamba sahaya yang dia beli tapi dia tidak bebaskan. Dia suruh bekerja untuk merendah, dia selalu makan sama-sama sama budak itu. Dan dia selalu berbagi ilmu, ya, ibadah sama-sama seperti itulah. Juga boleh kalau mukatabah. Mukatabah tadi budak itu bilang sama tuannya, saya mau bebas. Ya, di sini kalau kita sebagai seorang muslim nggak boleh nolak. Kita harus terima. Tinggal kita tentukan, misalnya baiklah, kamu bebas dengan kau bayar 10 juta. Lalu dia bilang, saya bayar 1 juta tiap bulan ya, berarti 10 bulan saya bebas. Maka kita diwajibkan di sini menerima itu. Nggak boleh kita tolak. Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33, surah nomor 24 dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan mukatabah, perjanjian supaya bebas, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Ya, kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan berikanlah sebagian harta Allah kepadamu adalah ringankanlah cicilan mereka. Ringankanlah cicilan mereka. Dalam masalah ini juga teman-teman sekalian, kalau ada mukhatib atau seseorang budak yang sedang cicil dirinya, walaupun tersisa 1 dirham, kalau kita 10.000 rupiah, dia masih tetap budak sampai dia lunasi, dan tuannya masih punya hak di situ. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani, kata Nabi SAW, al-mukatab abdun ma bakiya alaihi min mukatabatihi dirham. Seorang budak mukatab yang menyicil dirinya adalah tetap sebagai budak ketika masih berhutang 1 dirham. Juga budak ini teman-teman sekalian, kalau dibebaskan walaupun dengan cara mukatab, kalau kita tadi bilang kamu bebas karena Allah tanpa cicilan, kita sudah dapat pahala. Dan ada namanya hukum wala. Wala itu artinya nanti kalau dia meninggal kita jadi ahli warisnya. Ya. Kalau kita bilang kamu bebas karena Allah, sama juga dengan mukatab. Mukatab juga walaupun dia cicil, misalnya dia bayar 1 juta per bulan, 10 juta 10 bulan dia bebas, maka tetap juga ada hukum wala namanya. Ya. Misalnya yang dibebasin bernama Ahmad, ini contoh saja. Yang membebaskan namanya Muhammad, maka dikatakan Ahmad Maula Muhammad. Ya. Ada hukum wala. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan masalah itu ya, bahwasanya berlaku pada wala apa yang berlaku pada nasab. Ya, artinya dapat warisan di situ, mendapatkan warisan. Budak-budak ini punya hukum-hukum sendiri tentunya, diantaranya teman-teman sekalian tidak boleh dia menikah tanpa izin walinya. Ya, tidak boleh dia meninggalkan tuannya sampai dia bebas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ayyuma abdin tazawwaja bighairi idni mawali fahuwa ahir. Wanita, siapapun budak yang menikahkan dirinya tanpa izin tuannya maka ia dianggap pezina. Hadis ini riwayat Abu Daud ya, dan juga Tirmidzi. Dan ini hukum sendiri tentunya berhubungan dengan masalah mukatab. Intinya yang kita menitik beratkan ada hukum mukatab tadi. Artinya budak bisa cicil dirinya pada majikannya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adanya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana tadi Salman, Ali dan Ammar radhiyallahu anhum ajma'in dirindukan oleh surga. Dan ulama mengatakan semua orang yang melakukan amal-amal dan berlumba-lumba untuk mengerjakan perbuatan yang memasukkan ke dalam surga, berarti surga rindu padanya. Karena diambil dari pelajaran Salman, Ali dan Ammar adalah orang-orang yang konsisten dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga semua ibadah yang dia coba kerjakan dengan semangat karena merindukan surga, surga pun terbalik merindukan dia. Pelajaran yang kelima adalah bolehnya bercanda dalam Islam, ya, atau hukum bercanda dalam Islam.
Ini teman-teman sekalian adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau tersenyum. Artinya walaupun bercanda, beliau tidak pernah ucapkan kecuali kebenaran dan beliau juga tidak pernah terbahak-bahak berlebihan. Tapi bercanda selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah berkata dalam contoh-contohnya ya, pernah Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apakah anda juga bersenda gurau bersama kami? Ketawa, bercanda gitu kan. Maka kata Nabi SAW, iya, hanya saja aku tidak berkata kecuali kebenaran. Bercanda pun tidak ada kebohongan. Buat orang tertawa pun memang cerita yang benar, bukan rekayasa. Gitu kan. Di antara contoh-contohnya adalah diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sering kali bercanda dengan seorang anak. Maaf, bercanda sama beliau, sama Anas bin Malik. Ini pembantunya. Sambil Nabi memanggilnya dengan julukan Ya Dzal Udhunain, wahai pemilik dua telinga. Ya. Nabi SAW panggil Anas itu, memang telinganya dua, orang semua dua. Tapi Nabi SAW sering bercanda sama dia, wahai orang yang memiliki dua telinga, gitu kan. Juga dalam riwayat lain Anas berkata, Ummu Sulaim ini yang terkenal radhiyallahu anha dengan kesolehannya. Ini ibunya Anas bin Malik. Dia mengatakan Ummu Sulaim juga punya anak lain namanya Abu Umair. Abu Umair ini suka sekali bercanda dengan burungnya. Ada burung kecil, anak burung dijaga sama dia. Ya, sering terbang, dia main sama dia. Terus mati burung itu. Maka si anak ini Abu Umair sering sedih. Maka Nabi SAW lihat lewat depannya anak kecil ini. Sering Nabi candain dia. Kemudian dia sedih. Nabi tanya kenapa dia? Mereka bilang burung yang biasa dia ajak bermain mati ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sambil senyum dan menggelitik badannya sambil mengatakan, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa gerangannya yang sedang dikerjakan oleh burung kecilmu itu? Maka anak itu pun tertawa gitu. Ya. Juga Anas bin Malik berkata, ada seorang pria dari dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah SAW sangat menyukainya, hanya saja tampangnya agak buruk, ya, jelek maksudnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menemuinya, karena Nabi suka sekali ngobrol sama orang ini walaupun tampangnya jelek. Ketika ia sedang menjual barang dagangan, tiba-tiba Rasulullah SAW memeluknya dari belakang, sehingga ia tidak dapat melihat beliau. Ya. Maka Zahir bin Haram pun berseru, lepaskan aku, siapa ini? Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Maka ia pun tidak menyia-nyiakan untuk bercanda dengan Nabi dengan tambah menyandarkan punggungnya pada dada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang sudi membeli budak sahaya ini? Ya. Memang kebetulan dia adalah hamba sahaya. Nabi mengatakan, siapa yang mau beli orang ini? Maka dia menyaut, demi Allah wahai Rasulullah. Jika demikian aku tidak akan laku dijual. Maksudnya tidak ada yang mau beli aku jelek ya Rasulullah gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan justru di sisi Allah kau sangat mahal nilainya. Ya. Juga contoh yang lain adalah Anas meriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, bawalah aku. Nabi SAW bersabda, kami akan membawamu di atas anak unta. Ya. Jadi anak unta. Maka dia mengatakan, apakah bisa anak unta melakukan itu untukku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah anak unta, ya, dia juga adalah induk unta. Artinya walaupun dia ini sekarang, saya katakan anak unta, dia sudah dewasa. Dulu dia pernah anak unta. Itu. Ya, Nabi SAW bercanda dengan dia. Ada juga riwayat yang menjelaskan, ada seorang ibu tua sekali. Tua sekali, sudah tua, keriput semuanya tua. Lalu datang ke masjid mengatakan, ya Rasulullah, maksudnya dia mau tanya, tapi dia malu, dia tidak mau bilang, ya Rasulullah, saya masuk surga enggak? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak orang seperti saya di surga? Kata Nabi SAW, enggak ada. Karena dia tanya, dia bilang, apakah ada orang seperti saya? Nabi bilang tidak ada. Ibu itu keluar nangis dekat masjid. Lalu orang bilang, ya Rasulullah, ibu tadi nangis. Kenapa dia nangis? Coba panggil kembali. Kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, anda bilang tidak ada orang seperti saya di surga. Kata Nabi SAW, memang benar, enggak ada orang seumur kamu di surga. Tapi kau termasuk ahli surga gitu. Karena memang tidak ada orang tua di surga kan. Orang semua umurnya 33 tahun. Meninggal bayi atau sudah nenek kakek tetap 33 tahun nanti ketemunya. Juga dalam riwayat yang dikatakan, Nabi SAW sering bercanda dan menggondai istrinya seperti Aisyah anha. Beliau pernah mengatakan sambil senyum, mengatakan pada Aisyah, aku sangat tahu kalau kau sedang marah padaku dan kalau kau sedang senang kepadaku. Kata Aisyah, bagaimana itu ya Rasulullah?
Kata Nabi SAW, kalau kau sedang senang padaku, kau mengatakan, iya demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kau sedang marah, kau mengatakan, iya demi Tuhannya Ibrahim. Maka Aisyah pun tersenyum sambil mengatakan, benar ya Rasulullah, saya nggak bisa memboikot anda kecuali namanya saja. Gitu. Juga disebutkan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku pernah melihat Nabi SAW bercanda dengan Al-Hasan dengan cara mengeluarkan lidah beliau sambil bercanda dengan Al-Hasan. Sampai kata Abu Hurairah, aku sempat melihat merah lidah Nabi SAW. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini, tapi ulama mengatakan ada batasan-batasannya. Seperti tidak bolehnya orang bercanda pada hal-hal yang diharamkan. Ya, apalagi itu sampai pada masalah menakut-nakuti seseorang, seperti menyembunyikan barangnya, ya. Dan dianggap itu bercanda, ya, itu berlebihan, itu tidak boleh. Misalnya atau mencelakakan temannya, ya. Saya dapat informasi ada sebagian orang mungkin niatnya menghibur sekaligus mengerjai, tapi nggak boleh. Seperti saya dengar di beberapa tempat kalau ada pengantin laki-laki sengaja dikerjain, begitu pakai jas dilemparin telur busuk sama temannya, ya. Atau dikerjain dibawa pergi kemana, ditinggal sehingga akad nikahnya tertunda, ya. Atau apalah disembunyikan sendalnya, ini semua tidak boleh. Ya, kalau orang bercanda dalam hal-hal yang baik maka dibolehkan, tapi kalau sampai mencelakakan seorang muslim tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun sungguh-sungguh. Dan juga dalam sabda Nabi SAW, ini semua hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, tidak halal bagi seorang muslim membuat muslim yang lain takut atau rugi. Ya. Juga sabda Nabi SAW, aku menjamin istana di bagian tepi surga. Ya, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia benar, dan aku menjamin, maksudnya di bagian tingkat terendah surga, aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, dan aku menjadi pemimpin dan akan memberikan jaminan istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW ingatkan, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Ingatlah, aku juga bercanda, tapi aku tidak akan mengucapkan kecuali yang benar saja. Dan Nabi ingatkan teman-teman, hati-hati, celaka kata Nabi SAW, wailun lilladhi yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihil kaum, wailun lahu. Celakalah dan akan binasa seseorang yang berbicara dusta hanya untuk membuat orang tertawa. Celakalah dia. Jadi ini berbahaya sekali. Maka tidak boleh sama sekali seseorang untuk mempermainkan masalah-masalah poin seperti ini. Itu poin nomor 5, manfaat yang kelima atau pelajaran kelima. Yang keenam, kedudukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepadanya, ya. Dan takut ini benar-benar dia takut kepada Allah, dia sendirian atau dia sedang di keramaian, ya, maka tetap saja dia tidak berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tadi. Dan Allah memuji ini dalam Al-Qur'an, misalnya surah Ar-Rahman ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut pada Tuhannya dia akan disiapkan 2 surga, ya. Juga dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 Allah memuji orang yang takut kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan untuk mengikuti hawa nafsunya yang haram, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di bawah naungan tidak ada naungannya Allah. Di antaranya adalah seseorang yang takut kepada Allah, yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua adalah mata yang begadang karena menjaga perbatasan peperangan. Dan cukup banyak sekali berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian. Karena melihat waktu saya tidak jelaskan semua, tapi yang jelas kita harus berada di antara khauf dan raja. Kita selalu berharap rahmat Allah dan tamak terhadap karunia Allah, tapi kita juga harus takut dari satu sisi. Abu Bakar dinukil karena takutnya kepada Allah SWT sampai dia mengatakan, coba saya berharap andai saja Allah menjadikan saya batang pohon yang ditebang dan selesai kisahnya. Padahal beliau dijamin masuk surga, saking takutnya. Ya. Pernah Nabi SAW mendatangi seorang anak muda, sudah mau meninggal. Lalu Nabi SAW lihat dia menangis. Nabi tanya, kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, saya diikuti rasa takut, jangan sampai Allah menghukum saya.
Tapi satu sisi saya juga merasa aman, merasa nyaman dengan keimanan saya. Kata Nabi SAW, tidak bersatu itu dalam jiwa seorang hamba kecuali pasti Allah akan amankan dia pada hari kiamat. Jadi memang kedudukan takut kepada Allah SWT ini penting. Dan ini adalah ibadah hati, takut kepada Allah ini ibadah hati. Dan itu ibadah yang sangat besar. Kata para ulama, siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan buat makhluk juga takut kepadanya. Sebagaimana Umar bin Khattab dibuat orang-orang pada segan kepadanya karena dia sangat takut kepada Allah. Umar bin Khattab kalau sudah mendengar kalamullah, firman Allah, langsung dia berhenti. Peringatan apapun langsung berhenti. Walaupun lagi dalam kondisi marah. Pernah ada orang masuk ke majelis beliau, langsung mengatakan, "Hai Ibnu Khattab, kau enggak adil." Umar langsung marah. Gitu kan? Tapi ada sepupunya orang itu bilang, "Ya Amir Mu'minin, ini orang bodoh." Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa'arid anil jahilin." Tinggalkan orang-orang bodoh. Maka Umar bin Khattab pun langsung tersenyum dan mengatakan, "Iya, udah selesai." Walaupun beliau sangat marah, tapi beliau bisa mengontrol itu. Dan karena itu Allah SWT memuliakan beliau dengan cara membuat orang-orang pun segan dengan dia. Tentu di sini bukan kita sengaja membuat orang takut kepada kita ya. Tapi Allah akan membuat musuh-musuh jadi takut, segan ya. Maka itu juga sangat baik. Kemudian juga yang ketujuh adalah kedudukan orang alim dan para penuntut ilmu. Ini punya kedudukan tersendiri dan ini sudah sering kita sebutkan tentunya. Tapi cukuplah hadis Nabi SAW teman-teman sekalian. Al-ulama warahatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan itu sudah cukup, berarti penyambung lidah Nabi adalah para ulama. Dan kita dianjurkan agar terus belajar, agar kita sampai pada tingkat ulama itu dan bisa mengajarkan kepada orang-orang tentunya. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, bahwasanya pengajar kebaikan itu pasti akan diberikan salam oleh Allah, seluruh malaikat memohon ampun untuknya, bahkan seluruh penduduk bumi termasuk semut-semut di lubangnya, termasuk juga ikan-ikan yang ada di lautan. Juga termasuk pelajaran teman-teman yang ke-8 adalah kedudukan tawadhu dalam Islam. Bagaimana pentingnya seseorang itu merendah di dalam Islam. Dan diambil daripada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak ada harta yang berkurang karena bersedekah. "Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza." Tidak ada orang yang suka memaafkan orang lain kecuali akan menambah kemuliaannya. "Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada orang merendah karena Allah kecuali Allah SWT akan angkat derajatnya. Juga dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, "Wa inna Allah auha ilayya an tawadha'u hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Allah mewahyukan kepadaku agar kalian harus saling bertawadhu, merendah satu sama yang lain, mendahulukan satu sama yang lain, dan jangan ada yang sombong terhadap yang lainnya, dan jangan ada yang mengganggu ya satu sama yang lain. Juga Nabi SAW dalam riwayat Ibn Hibban, tadi itu riwayat Imam Muslim ya, riwayat Ibn Hibban, kata Anas bin Malik, beliau selalu menziarahi orang-orang Ansar dan memberikan atau mengucapkan salam kepada anak-anak mereka dan memegang dan mengusap kepala-kepala mereka. Aisyah juga berkata, Nabi SAW di rumah itu selalu membantu keluarganya dan juga beliau mengatur atau menjahit sendiri sendalnya serta menjahit bajunya dan juga mengisi sendiri timba-timba airnya. Dan Hasan Basri mengatakan tentang masalah tawadhu. Waktu ditanya apa itu tawadhu, maka Hasan Basri mengatakan, "An takhruja min baitik," engkau keluar dari rumahmu, "fala talqa musliman illa ra'aita laka alaihi fadla." Kecuali kau sudah tanamkan dalam dirimu bahwasanya memang dia lebih baik daripada kamu. Dan sekian banyak ya yang disebutkan tentang masalah tawadhu ini, tapi saya tutup poin ini dengan salah satu statement yang menarik dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Kami dapati kemuliaan itu dari sifat takwa. Pasti Allah muliakan kedudukannya, namanya harum, rezekinya diberikan. Qana'ah, merasa cukup dan yakin akan janji Allah, serta kemuliaan itu puncaknya ada pada sifat tawadhu." Ada pada sifat tawadhu. Kemudian teman-teman, dua poin yang terakhir saya akan ringkaskan. Yang ke-9 adalah kedudukan istiqamah dalam Islam. Dan bagaimana seseorang itu berusaha untuk istiqamah, berpegang. Jadi kalau teman-teman sudah ikut pengajian, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus saya lakukan setelah saya ikut pengajian? Maka jawabannya istiqamah. Selesai, sampai meninggal. Orang-orang sebelum kita begitu mereka lakukan. Mereka mengejar, mereka dapatkan kebenaran, mereka sudah tahu kalau Allah, kalau Rasul, seperti Salman, udah mereka bertahan sampai meninggal dunia. Lalui masa-masa hidup kita dengan apa yang Allah perintahkan, menjadi pengawas bagi kita, maka sampai meninggal dunia. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surah
Fussilat surah nomor 41 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailun lil musyrikin. Istiqamalah kalian di jalan Allah itu dan memohon ampunlah atas dosa-dosa kalian dan kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Juga dikatakan dalam surah Fussilat masih sama surah 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut, jangan kalian sedih, dan sampaikan berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Juga Nabi SAW bersabda, berbuatlah sesuatu yang tepat dan benar, dan kejarlah amal yang Allah cintai. Berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang dicintai Allah adalah amal yang terus menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang pentingnya istiqamah itu. Dan terakhir Nabi SAW bersabda dalam poin ini, orang yang cerdas ialah orang yang beramal untuk hari kematiannya. Diriwayatkan Imam Ahmad. Artinya dia terus saja mengerjakan ibadah-ibadah itu sampai datang kematian kepadanya. Ini poin dalil terakhir berhubungan dengan poin ke-9 masalah kedudukan istiqomah. Yang terakhir teman-teman sekalian di semua durus wal ibar ini adalah yang ke-10 tentang hukum membalas salam. Karena tadi kalau masih ingat bagaimana Salman Al-Farisi menuntut dari beberapa orang yang datang mengunjunginya, ya, untuk menyampaikan salamnya Abu Darda, ya. Dan itu juga memang dalam Islam dibolehkan. Jadi bisa saja antum kalau ketemu sama seseorang, lalu dia mau keluar kota, antum kenal seseorang, antum mengatakan saya titip salam ya. Dan itu dibolehkan. Cuma ulama memberikan batasan salam ini hanya kepada orang yang masih hidup. Kita ucapkan kecuali Nabi SAW. Nabi SAW kita bacakan salawat tentunya. Ya. Dan ini terjadi seperti misalnya dalam hadis Bukhari, Jibril pernah mengatakan kepada Nabi SAW, hai Muhammad, hai Rasulullah, sesungguhnya Khadijah akan datang kepadamu membawa bejana yang berisi cuka, ada makanan. Maka kalau dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhanmu atau dari Tuhannya dan juga dariku, dan beri kabar gembira kepadanya, dia akan mendapatkan sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara berongga dan tidak dapat kegaduhan di dalamnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi Allah mengirim salam kepada Khadijah, Jibril juga kirim salam, dan itu dijawab oleh Khadijah. Dalam riwayat lain Khadijah mengatakan, Innallaha, kata Nabi SAW, Innallaha yukri Khadijah salam. Sesungguhnya Allah telah mengirimkan salam kepadamu hai Khadijah. Faqalat, maka Khadijah menjawab, Innallahu wassalam, Allah itu adalah keselamatan. Ya. Wa ala Jibrilis salam, dan untuk Jibril juga aku membalas salamnya. Wa alaika assalam wa rahmatullah, dan untukmu juga wahai Rasulullah salam. Juga terjadi pada Aisyah anha, beliau pernah didatangi Jibril dan Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, Jibril kirim salam kepada Aisyah. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, hada Jibril, yakra alaikis salam. Hai Aisyah, ini Jibril mengirim salam untukmu. Faqalat wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Aisyah mengatakan untuknya juga salam dan juga rahmat Allah dan berkahnya. Tara mala ara, ta'ni Rasulullah SAW. Maka Aisyah mengatakan, Aku tidak melihat apa yang kau lihat wahai Rasulullah, tapi aku menjawabnya seperti itu. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Intinya kita dianjurkan menjawab salam orang yang mengirim salam, dan kita memberikan salam itu untuk orang yang mengirim dan juga orang yang sedang menyampaikan kepada kita. Jadi misal gini, seseorang datang kepada kita mengatakan, ada si fulan kirim salam kepadamu. Misal Ahmad mengirim salam kepadamu. Kita mengatakan alaihi, untuk dia. Alaihi wa alaikas salam. Untuk dia dan untukmu salam. Jadi kita juga disunnahkan membalas salam itu dan menjawab salam juga orang yang membawa salam itu. Ya, Allahu a'lam. Ini pelajarannya insyaAllah. Baik, begitu saja pertemuan kita, semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.